Beda. Ketika HRS kumpul-kumpul di bandara itu direncanakan. Nah, ada panitianya. ini yang harus saya sampaikan. Habib Rizik itu pingin dialog sejak tahun 2017. Tapi selalu ada yang menghambat. Jujur-jujuran saja, terbuka saja. Siapa yang menghambat itu? Panitianya siapa? Salah satunya kan ente. Nah, ulama semua gaungkan. Ntar biar dia dulu. Yakin pasti pihak tanah akan mengambil ulama sebagai wakil. Disitulah baru biar mereka menjilat sudah mereka sendiri. Biarkan kita mainkan strateginya. Kalau perlu kita kalau ulama dukung, pokoknya terus begitu. Sudah? Mejanya belum. Sudahlah Haikal Hasan. 1 jam ente sebelumnya ini FPI tapi nggak mau ngaku FPI. Jadi nggak usah banyak omong ente dengan saya. Presiden bisa intervensi di mana saja. Boleh, presiden tidak boleh intervensi soal penegakan hukum. Dalam proses hukum presiden tidak bisa melakukan itu. Oh, itu melanggar undang-undang. Wah, siapa bilang? Presiden nih balik ke kerumunan kerumunan. FPI kan FPI sudah itu ngeles aja. Beliau udah bertanya. Ngeles dia. Mana Seluruh Indonesia tahu kalau dia FPI. Mana SK-nya? Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. laporan terhadap Haikal Hasan disampaikan Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab, atas isi cuitannya di akun media sosial Twitter. Tulisan Haikal Hasan dianggap memiliki unsur penyebaran berita bohong yang mengandung syarat terkait haji. Isi tweet Haikal Hasan juga dianggap berisi provokasi yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Haikal Hasan yang semula lantang menyoroti dana haji, kini mengakui sudah bertabayun. Saya udah tabayun, sehingga saya menyatakan tidak benar. Udah dapat penjelasan, udah mendapat laporan keuangan, udah membaca dan melihat, sehingga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat dimanapun. Nggak benar itu. Perdebatan terjadi antara politisi Nasdem dan Ketua HRS Center Irma Suryani Caniago versus Haikal Hasan. Babe Haikal, panggilan akrab Haikal Hasan, dibuat mati kutu tak berdaya kala mendapat serangan dari Irma. Irma memang terkenal dengan politisi yang sangat vokal, kepiawaiannya dalam berbicara kerap kali membuat lawan bicaranya tak berdaya. Berbeda dengan Haikal Hasan, sosok yang kerap kali ngeles dan juga menyebarkan hoaks ini selalu gelagapan saat diberi pertanyaan demi pertanyaan yang memojokkan dirinya. Ujung-ujungnya pasti membawa-bawa agama sebagai tameng abadi. Irma versus Haikal Hasan berdebat sangat menarik. Haikal Hasan sampai bungkam dan tak bisa menjawab. Rupanya, Irma sudah mengetahui kelemahan Haikal Hasan ini hingga ia bisa memenangkan telak perdebatan itu. Penegakan hukum dalam perkara kerumunan massa saat pandemi COVID-19 dinilai belum adil dan masih tebang pilih. Hukuman bagi pemicu kerumunan dianggap hanya berlaku untuk pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Demikian dibahas dalam acara catatan Demokrasi TV One dengan tema Hukum Tebang Pilih di Negeri Demokrasi. Hadir sebagai pembicara seperti politikus Nasdem Irma Suryani Caniago, sosiolog Musni Umar, dan Sekretaris Habib Rizik Shihab HRS Center Haikal Hasan. Dalam tema kali ini, terjadi perdebatan sengit antara Irma Suryani dengan Haikal Hasan di salah satu sesi diskusi. Keduanya saling sanggah terkait kerumunan yang dipicu HRS seperti di Petamburan hingga Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke daerah. Awalnya, Irma diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait perkara kerumunan. Ia menyoroti HRS selaku tokoh seharusnya cepat mengakui terpapar COVID-19 sehingga tak jadi heboh dalam perkara hasil swab tes di RS Umi Bogor. Pun ia menyebut kerumunan di Bandara Suta saat menyambut kedatangan HRS dari Arab Saudi itu karena ada panitia yang dipersiapkan menyambut. Berbeda ketika Jokowi datang ke NTT, jadi nggak bisa disamain, hanya orang bodoh saja yang menyamain itu. Karena dia tidak melihat UU ITE, itu harusnya ada unsur ajakan di situ. Kalau nggak ada unsur ajakan, ya nggak bisa, kata Irma dikutip Viva pada Kamis 2 September 2021. Dia meminta agar pihak yang berseberangan dengan pemerintah bisa memberikan diskursus yang benar kepada masyarakat. Jangan kita tidak suka ke pemerintah kemudian kita hujat seenak-enak udel, tutur ex anggota DPR tersebut.
Setelah Irma menjelaskan argumennya, presenter Andromeda Mercury memberikan gambaran slide terkait kerumunan di berbagai daerah. Kerumunan itu terkait saat kunker Presiden Jokowi ke daerah hingga masyarakat yang hendak vaksinasi COVID-19. Irma pun menjawab kalau kerumunan karena vaksinasi beda konteks. Menurutnya, tak bisa disamakan dengan kerumunan dalam perkara HRS. Harus bisa dibedakan juga, jangan sembarangan tuduh-tuduh masyarakat kerumunan ingin mencelakakan dirinya sendiri. Ini untuk sehat ini, ujar Irma. Haikal coba menanggapi omongan Irma secara singkat. Gak ada salahnya di mata Bu Irma, tutur Haikal seraya tertawa. Enggak Babe, ini saya menyatakan antusiasme masyarakat untuk sehat, walaupun kemudian ada keabayan di situ, kata Irma. Dia mengatakan dengan merujuk peristiwa kerumunan itu, maka saat ini mesti memberikan informasi yang benar ke masyarakat. Tapi itu bukan tebang pilih, kita bicarakan soal ini tebang pilih. Beda dong konteksnya, ujar Irma. Irma kemudian bilang kerumunan karena vaksinasi tidak direncanakan, tapi berbeda dengan kerumunan di Bandara Suta saat menjemput HRS. Beda ketika HRS kumpul-kumpul di bandara itu direncanakan, ada panitianya, undang-undang ITE-nya menyatakan kalau itu direncanakan maka itu membahayakan, kata Irma. Bu Irma, panitianya siapa? Tanya Haikal. Salah satunya kan ente, jawab Irma. Haikal yang diberikan kesempatan bicara pun menanggapi Irma. Ia menyindir Irma dalam acara kali ini bersikap sok tahu yang luar biasa. Haikal membantah pernyataan Irma soal panitia hingga ajakan untuk menjemput HRS di Bandara Suta. 1. Tidak ada panitia yang dibentuk, tidak ada. 2. Tidak ada seruan untuk sambutlah, jemputlah, tidak. Bahkan Habib Rizik berkata jangan ada kerumunan. Jelas Haikal. Dia menambahkan imbauan agar tak ada kerumunan juga sudah sempat disampaikan untuk acara di Pertamburan Jakarta Pusat dan Mega Mendung Bogor. Ini Bu Irma nggak update ya, pada waktu kondangan nomor berapa, sampai nomor berapa disuruh datang jam berapa, kata Haikal. Irma lalu coba memotong Haikal agar menyudahi bicaranya. Sudah? Tutur Irma. Belum, jawab Haikal. Dia menjelaskan saat acara pernikahan Putri HRS di Petamburan jelas ada undangan sesuai nomor. Dengan demikian tak ada imbauan massa agar datang ke Petamburan. Jadi nggak pernah diimbau untuk datang, nggak ada, ujarnya. Terus bandara yang nyambut panitianya ente, buset nggak ada panitia, tutur Haikal. Belum selesai Haikal bicara, Irma langsung memotongnya. Ia menuding Haikal anggota Front Pembela Islam, ormas yang dipimpin HRS tapi sudah dibubarkan pemerintah. Sudahlah Haikal Hasan, ente FPI, tapi tidak mau ngaku FPI, tutur Irma. Jadi nggak usah banyak ngomong ente dengan saya, lanjut Irma. Haikal Hasan meminta Irma agar bicara secara bergantian. Sebentar, katanya gantian, tutur Haikal. Haikal menjelaskan soal tuduhan Irma terhadapnya soal anggota FPI. Dia menegaskan bukan anggota FPI, sebab setiap anggota FPI itu mulai pengurus sampai anggota biasa memiliki pengangkatan surat keputusan alias SK. Kenapa saya bilang bukan? Karena saya belum pernah diangkat, belum ada SK, kata Haikal. Lantaran diskusi menyinggung FPI, presenter meminta agar Irma dan Haikal fokus dengan tema terkait kerumunan. Itu hanya ngeles saja, ujar Irma. Mana SK-nya? Jawab Haikal merespon Irma. Ngeles dia, seluruh Indonesia tahu kalau dia FPI, tutur Irma. Mana SK-nya, ini organisasi, kata Haikal. Melihat diskusi di luar tema kerumunan, presenter pun coba menyudahi sesi perdebatan antara Irma dengan Haikal. Presenter kemudian berikan giliran bicara untuk Musni Umar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.